Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari terkait dengan konsep terminologi medis pada sistem kardiovaskular. Ya. Jadi kita akan mempelajari terkait dengan pembuluh darah pada jantung dan jantung itu sendiri. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari terkait dengan konsep patologinya, maka sekarang kita akan pelajari terkait dengan terminologi medisnya. Ya. Oke, sebelum memulai perkuliahan pagi hari ini, maka saya akan ulangi lagi untuk mengabsensi kembali. Ya. Jadi dengarkan nanti ya nama-nama yang dipanggil ya. Oke, yang pertama saya ulangi lagi ya. Abdi Christian. Siap, hadir Pak. Adrianus Fantino. Kemudian Agnes Fitria. Hadir Pak. Agustini Sugandi. Hadir Pak. Agustinus Arya Carlo. Hadir Pak. Aprilia Putri Salsa. Hadir Pak. Oke. Asgar. Hadir Pak. Kamelia Putri. Hadir Pak. Cornelia. Hadir Pak. Dewi Endang. Hadir Pak. Dina Margareta. Hadir Pak. Dinda. Hadir Pak. Oke. Elita. Hadir Pak. Erliani. Hadir Pak. Esther. Hadir Pak. Visi. Hadir Pak. Francisca Silvina. Hadir Pak. Gusti Resmun Nandar. Hadir Pak. Heri Gunawan. Hadir Pak. Ilham. Hadir Pak. Inka. Hadir Pak. Irma. Hadir Pak. Jihan. Siap, hadir Pak. Jordi. Siap, hadir Pak. Karisma. Hadir Pak. Kristen. Hadir Pak. Lukmaktul Hakim. Hadir Pak. Maria. Hadir Pak. Mariana. Hadir Pak. Maya Dahlia. Hadir Pak. Mela Yunita. Hadir Pak. Mira Mawarni. Mirna Nurmalasari. Hadir Pak. Muhammad Sidik. Hadir Pak. Octavia. Hadir Pak. Febriliana Mira. Rika Kurniasari. Hadir. Rizky Febrianti. Hadir Pak. Rizky Akbar. Samsul Hadi. Hadir Pak. Tegar Wijaksono. Hadir Pak. Titin Hernita. Tri Elmer. Hadir Pak. Utari. Hadir Pak. Valeria. Hadir Pak. Widasari. Hadir Pak. Yudit. Hadir Pak. Faida.
Oke, kita lihat kolom chat ya. Titin Hernita hadir, kemudian Dinda Aprilia Putri hadir. Kemudian ya, Wida Sari hadir ya. Mira Mawarni hadir, oke. Ya. Mira Mawarni hadir. Kemudian Rizky Akbar nggak ada kabar. Titin Hernita hadir. Ya. Kemudian Adrianus Fantino Juan, oke, yang nggak ada kabar. Adrianus Fantino Juan. Kemudian Febriana Mira, ya. Rizky Akbar, bertiga orang ya. Oke, kalau ada yang mengetahui ya, tolong diinformasikan. Mira Mawarni. Oke. Ya, jadi 3 orang yang belum hadir tolong diinformasikan. Ya. Baik, pada pagi hari ini ya, kita akan ya membahas terkait dengan terminologi medis ya pada sistem kardiovaskuler. Oke, minggu lalu sudah kita bahas bersama-sama terkait dengan ya patologi ya pada kardiovaskuler. Jadi sekarang kita akan mempelajari terkait dengan terminologi medis atau istilah-istilah medisnya. Ya. Oke, baik. Ya. Terkait dengan terminologi medis, maka ya terminologi itu sendiri berarti ya kita akan mempelajari terkait dengan istilah ya ditambah dengan kata medis maka berkaitan dengan istilah-istilah dalam medis ya atau dunia ya kesehatan. Nah, pada pagi hari ini maka dikhususkan pada sistem kardiovaskuler yaitu pembuluh darah pada jantung ya. Sebelum materi kita lebih lanjut ya, maka kita akan membahas kembali terkait dengan sistem kardiovaskuler itu sendiri ya untuk diketahui ya bahwa sistem kardiovaskuler itu terdiri dari jantung ya, kemudian ada pembuluh darah arterinya ya, kemudian ada pembuluh darah venanya ya, kemudian ada pembuluh darah kapilernya. Nah, ini adalah sistem ya kardiovaskuler ya. Tadi terdiri dari jantung, kemudian pembuluh darah arteri, vena dan kapiler. Ya. Kemudian ya untuk fungsi sistem kardiovaskuler itu sendiri ya diantaranya yang pertama adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan sel dalam tubuh. Ya, jadi dia ini memompa darah ke seluruh tubuh sampai ke sel-sel di dalam tubuh kita. Ya. Kemudian yang kedua fungsinya adalah mendistribusikan ya O2 atau oksigen beserta nutrisi ke jaringan dan sel di dalam tubuh. Ya, jadi ya oksigen dan nutrisi itu akan diedarkan ataupun didistribusikan ke jaringan dan sel di dalam tubuh. Kemudian fungsi dari sistem kardiovaskuler ini adalah mengangkut ya keluar CO2 atau karbon dioksida dan produk sampah dari jaringan dan sel. Nah, dia ini juga mengembalikan ya atau mengangkut keluar ya karbon dioksida dan produk sampah dari jaringan dan sel itu tadi ya. Itu ya ini berkaitan dengan fungsi struktur sistem kardiovaskuler. Ya, yang pertama tadi memompa darah ke seluruh tubuh dan jaringan. Kemudian dia mengangkut atau mendistribusikan oksigen dan nutrisi ya, kemudian dia juga mengangkut keluar ya CO2 atau karbon dioksida dan produk sampah dari jaringan dan sel. Nah, ini adalah ya terkait dengan fungsi sistem kardiovaskuler.
Ya. Kemudian kita lanjut ya. Nah, untuk diketahui ya bahwa jantung itu sendiri memiliki 3 lapis. Ya. Yang pertama ada lapisan perikardium. Ya, kemudian yang kedua ada lapisan miokardium. Terus yang ketiga ada lapisan endokardium. Ya. Untuk lapisan ya perikardium ini merupakan bagian yang terluar. Dia ini adalah membatasi ya antara jantung dengan organ-organ yang lainnya atau ya selaput pembungkus jantung. Nah, ini adalah bagian dari perikardium. Terus kita masuk ke dalam lagi adalah miokardium. Miokardium ini sendiri merupakan adalah terkait dengan otot jantung. Ya, jadi dia merupakan lapisan di dalam otot jantung. Terus yang ketiga adalah endokardium. Ya. Endokardium ini sebagai lapisan yang membatasi ya ruangan di dalam jantung manusia maupun di jantung hewan yang lainnya. Jadi endokardium ini merupakan selaput yang membatasi ruangan jantung. Nah itu. Jadi ya di dalam jantung itu ada 3 dindingnya atau 3 lapisnya. Yang pertama ada perikardium yang berfungsi sebagai pembungkus jantung, ya. Kemudian ada miokardium yang merupakan ya bagian dalam otot jantung, ya. Kemudian yang ketiga ada endokardium ya sebagai selaput yang membatasi ruangan di dalam jantung, ya. Kita lanjut ya. Nah, untuk diketahui ya, jantung ini juga mempunyai 4 ruangan. Ya, nah supaya dia tidak bergesekan antara keempat ruangannya, maka dia tadi ada lapisan, yaitu ada lapisan endokardium. Nah, ini letak pada bagian di dalam ruangan jantung itu. Yang pertama, ya, bahwa jantung ini mempunyai 2 serambi atau atrium yang terletaknya di antara atrium sinister atau atrium kiri dan atrium kanan. Ya, jadi 2 yaitu atrium kiri dan atrium kanan. Kemudian ya, 2 ruangan berikutnya itu pada 2 bilik atau 2 ventrikel. Yaitu ventrikel sinister atau kiri dan ventrikel kanan. Ya, jadi kesimpulannya adalah 2 ruangan atau 2 atrium kanan dan kiri dan 2 ventrikel kanan dan kiri. Jadi ada 4 ruangan yang di dalam jantung. Nah ini. Ini kemarin untuk detailnya sudah kita bahas ya pada pertemuan berikut sebelum ini ya. Oke, jadi saya tidak mengulangi lagi ya, nanti silakan kembali ya membaca materi yang sudah saya ya upload, jangan lupa di-download dan dipelajari. Kemudian materi hari ini juga sudah saya upload ya di e-learning Stikara, silahkan di-download dan dipelajari. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini kita langsung masuk ke terminologi medis ya, sistem kardiovaskuler ya. Oke, kita akan mempelajari istilah ya medis di dalam kardiovaskuler. Yang pertama ya terkait dengan kardio ya. Dalam unsur kata kardio ini merupakan bagian dari root ya atau kata dasar. Ya. Kardio itu artinya jantung ya. Kemudian kalau dia dengan istilah atau terkait dengan penyakit, maka ada disebut dengan contohnya ini adalah kardiomiopati. Ya, ini penyakit otot jantung. Nah, itu artinya. Ya, pengertian dari kardiomiopati itulah penyakit otot jantung.
kata dasarnya itu kardio, ya. Kalau dia berkaitan dengan penyakit otot jantung, maka dia disebut dengan kardiomiopati. Kardiomiopati ini merupakan istilah medis pada sistem kardiovaskuler. Kemudian ada kata root atau kata dasar terkait dengan atrio. Ya. Atrio artinya itu adalah atrium ataupun serambi. Ya. Kalau dilakukan tindakan medis terkait dengan atrio atau atrium itu, maka disebut dengan atriotomi. Ya, di dalam tindakan medis, atriotomi ini dikenal dengan terkait pada pembedahan atrium. Ya, nah ini adalah terkait dengan atrium. Kemudian kita masuk lagi kata dasar atau kata rootnya itu adalah ventrikul, ya, atau ya ventricle, sama dengan ruang, sama dengan bilik, ya. Kemudian ada katup, ya, yang kita kenal dengan kata dasarnya itu adalah valvul, ya, yang artinya katup, ya. Kemudian kalau ada tindakan medis terkait dengan katupnya itu disebut dengan valvotomi, yaitu pembedahan atau pemotongan pada katup. Nah, ini adalah istilah medisnya, ya, pada sistem kardiovaskuler terkait dengan tindakan medis. Oke, kita lanjut, ya. Nah, ini kita lanjut lagi kata dasar angio, ya. Nah, ini ya terkait dengan tindakannya, misalnya angiopati, ya, maka dia berkaitan dengan penyakit pada pembuluh darah. Kemudian terkait dengan paskul, ya, ini adalah terkait dengan pembuluh darah itu sendiri. Kalau dia mengalami kelainan, ya, ada istilahnya itu adalah vasodilatasi, ya, atau ya pelebaran pembuluh darah. Kemudian ada istilah medisnya itu arteri, ya, arteri pada pembuluh darah, ya, yaitu pada sistem kardiovaskuler ada arteri aorta, ya, pembuluh darah pada jantung yang paling besar. Kemudian ada percabangan dari arteri itu ada arteriol, ya. Arteriol itu percabangan dari arteri, ya. Kemudian tadi sudah saya bahas terkait dengan aorta, ya, yaitu pada jantung, pembuluh darah yang paling besar, ya. Kemudian ada vena, ya. Kemudian ada plebitis, ya. Ini terkait dengan ya pelebaran ya pada vena. Ini adalah terkait dengan terminologi medis atau istilah-istilah medis, ya. Kemudian selain dari ini banyak lagi contoh-contohnya. Namun pada materi hari ini ya kita akan mempelajari yang sering kita dengar atau yang sering kita ya pelajari bersama-sama. Oke. Selanjutnya ya ini ada banyak ya, ada angina pectoris ya. Nah, kalau angina pectoris ini adalah suatu penyakit ya dalam sistem kardiovaskuler ya. Dengan ditandai ya nyeri ya sebelah dada kiri dan jadinya menjalar sampai ke lengan bagian kiri. Ya, biasa dia ini akan menyerang pada jantung. Ya. Kemudian ada aterosklerosis, ini berkaitan dengan adanya plak ya pada arteri ya. Ini dia akan menutupi pada pembuluh darah. Ya. Jadi akibat pengumpalan di dalam pembuluh darah ini lama-kelamaan dia akan menutupi pembuluh darah ya, disebut dengan aterosklerosis ya. Nah, kemudian ada bradikardia ya.
Brady ini biasanya adalah ya denyut jantung yang melebihi dari misalnya dari batas normal ya. Loh, ini berubah terus ya. Oke, kemudian ada istilah medis terkait dengan ya cerebrovascular accident. Nah, ini adalah terkait dengan kecelakaan ya. Misalnya terjadinya pendarahan di dalam ya saluran ya pembuluh darah bagian otak misalnya. Akibat apa? Darahnya mengalami ya bocor, pembuluh darahnya mengalami bocor ya sehingga darahnya akan keluar ya. Ini terkait dengan cerebrovascular accident, kecelakaan. Ya, kemudian banyak lagi ya, di antaranya ada cyanosis. Ya. Ini biasanya cyanosis ini akibat kekurangan dari oksigen. Ya, yang ditandai dengan kebiruan ya. Akibat suplai oksigen di dalam tubuh, jaringan dan sel itu mengalami kekurangan. Ya. Sehingga ditandai dengan kebiruan. Oke, kemudian ya ada dislipidemia ya. Ini merupakan gangguan dari serum pada lipid. Sehingga dia mengalami ya aterosklerosis. Akibatnya apa? Peningkatan ya lipid dalam darah. Nah, ini ya terkait dengan kolesterol, terkait dengan trigliserid. Nah, ini akan mengalami peningkatan ya. Kemudian ada istilah medisnya terkait dengan dyspnea ya. Ini berkaitan dengan ya misalnya mengalami ya gangguan pernapasan ya. Kalau dia berhubungan terkait dengan gangguan pada jantung juga akan mengalami perubahan pada sistem pernapasan juga ya. Kemudian ada istilah medisnya atau terminologi medisnya ada edema ya. Edema ini ya akibat adanya penumpukan cairan ya di dalam sel ya, terutama pada bagian sistem kardiovaskuler. Ya. Biasanya penumpukan pada jantung ya. Kemudian juga pada orang yang mengalami gangguan ginjal juga mengalami ini ya. Ya. Edema ini adalah sama dengan bahasa awamnya itu adanya pembekakan pada tubuh ya. Akibat penumpukan cairan. Kemudian ada embolis ya. Ini adalah terkait dengan penyumbatan pada darah ya akibat ya sirkulasi darah yang tidak lancar. Embolis ini ya terbentuk dari emboli ya akibat peningkatan ya hiperlipidemia ya atau kelebihan ya lipid dalam darah. Ya, lama kelamaan maka akan mengalami penyumbatan pada pembuluh darah, yaitu pada pembuluh darah jantung. Ya. Kemudian kita lanjut lagi ya terkait dengan heart failure. Nah, ini adalah gagal jantung. Ya. Kalau terkait dengan gagal jantung maka ya kondisi jantung itu tidak bisa melakukan ya atau memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, terkait dengan fungsi-fungsinya tadi itu maka jantung tidak bisa tidak bisa mengedarkan ya oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Kemudian dia juga tidak bisa mengangkut kembali ya terkait dengan karbon dioksida atau CO2 dan sisa-sisa sampah ya dari jaringan keluar. Nah, itu. Ya. Kemudian kalau kita juga bicara terkait dengan ya, sistem kardiovaskuler, maka terkait dengan adanya hipertensi ya. Kalau hipertensi ini berkaitan dengan kondisi tekanan darah ya yang melebihi dari batas normal. Ya. Kemudian ada infark ya
yang dikenal dengan ada impak miokard akut. Nah, ini adalah berkaitan dengan kematian jaringan ya pada otot jantung itu. Ya, jadi dia ada nekrosis ya atau kematian ya jaringan pada otot jantung, sehingga yang tadinya memompanya misalnya bisa memompa darah ke seluruh tubuh ya bisa 2 liter sekali memompa, tetapi dia dengan kematian ototnya maka dia memompa akan mengalami kekurangan. Nah itu ya. Kemudian juga ada iskemia. Ya, iskemia itu sendiri adalah akibat kekurangan suplai darah ke seluruh tubuh, ya, di mana pembuluh darah itu akan mengalami obstruksi, ya, sumbatan, sehingga dia mengalami penurunan suplai darah ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian terkait dengan kardiovaskuler, ada istilahnya murmur. Ya. Kalau berkaitan dengan murmur ini, maka bunyi jantung itu tidak normal ya atau abnormal. Ya. Jadi ada gangguan di dalam jantung itu sendiri, maka ada bunyi murmur. Tuh. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian terkait dengan miokardia impak ya. Ini biasanya terjadi pada lokasi tertentu ya, di mana pada bagian jantung itu apakah dia pada otot jantung itu ya atau pada bagian yang lainnya di dalam jantung itu akan mengalami nekrosis. Ya. Nekrosis ini ya mengakibatkan kematian jaringan pada jantung itu. Ya. Dampak yang lebih fatal, fungsi jantung itu tidak berfungsi. Ya, yang tadinya mengangkut oksigen ya ke seluruh tubuh ya, tetapi adanya kematian jaringan pada ototnya sehingga dia tidak bisa melakukan ya memompa darah ke seluruh tubuh ya, akibatnya berdampak kepada gangguan jantung itu. Nah, ini ya terkait dengan miokard infarct ya atau kematian jaringan otot jantung. Ya. Kemudian ada plebitis ya. Nah, kalau plebitis ini kita akan melihat pada vena ya, di mana vena itu akan mengalami inflamasi ya atau peradangan pada vena. Ya. Kemudian ada penyakit ya, penyakit jantung rematik ya atau rheumatic heart disease. Ini biasanya ya berhubungan dengan jantung yang diakibatkan adanya infeksi. Ya, infeksi ini oleh bakteri atau jenis bakterinya itu adalah Streptococcus. Biasanya itu adalah grup A ya, Streptococcus grup A yang dikenal dengan grup A hemolytic Streptococcus ya. Nah, ini disebut dengan ya penyakit jantung rematik akibat adanya infeksi oleh atau golongan dari Streptococcus. Ya, jadi bakteri ini juga bisa menyerang pada bagian jantung sehingga disebut dengan rheumatic heart disease atau penyakit jantung rematik akibat infeksi dari bakteri jenis Streptococcus. Nah, ini ya. Oke, ya. Untuk diketahui ya, terkait dengan terminologi medis ya atau istilah dalam penyakit ya, bahwa ya dalam sistem kardiovaskular ini perlu untuk diketahui seorang PMI mempelajari terminologi medis ini ya agar mudah digunakan untuk menentukan suatu kode ya dari diagnosis penyakit yang ditulis oleh dokter. Ya, jangan sampai nanti tulisan dari dokter tidak terbaca, nanti salah pengkodean. Ya.
Nah, untuk pengkodean nanti ya akan dipelajari setelah UTS ini ya. Ini minggu terakhir ya. Nanti minggu depannya adalah ujian tengah semester ya. Jadi kalian mempelajari terkait dengan materi yang sudah disampaikan dalam persiapan UTS ya. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan sudah saya upload ya, di-download kalian dan dipelajari dan dipahami juga gitu ya. Oke, kemudian kalau ada pertanyaan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini silahkan. Ya, yang ada pertanyaan silahkan ya. Yang mau bertanya silahkan. Ya, materi hari ini simpel ya, karena melanjutkan dari minggu lalu. Ya. Yang mau bertanya silahkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung latihan ya. Bisa. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita latihan. Ya. Saya akan memberikan latihan, nanti saya sebut namanya, silahkan dijawab ya. Oke, ini latihan. Supaya nanti kalian bisa ya mengetahui terkait dengan istilah medis pada sistem kardiovaskuler. Ya. Langsung dijawab ya, nanti saya panggil namanya langsung dijawab. Oke, saya panggil nama. Ya, ini saya sebut istilah medisnya kardio, artinya apa? Tolong dijawab. Saya lihat absennya dulu. Zona merah hadir ya. Kemudian Rizky Akbar hadir tadi ada ya. Maya Dahlia masih? Maya Dahlia. Mana Maya Dahlia? Oke, Maya Dahlia. Coba kamu jelaskan ya apa yang dimaksud dengan kardio. Yang lain siap-siap ya. Maya, silakan. Wah, Maya kok nggak ada suaranya? Maya Dahlia. Maya Dahlia.
Apakah masih mencari? Oke, kalau nggak ada, saya ganti lagi Abdi Christian. Mana Abdi Christian? Saya, Pak. Apa arti dari kardio? Kardio adalah ilmu yang mempelajari tentang gangguan pada jantung atau pembuluh darah, Pak. Terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan? Arti dari kardio itu apa? Selain dari Abdi Christian, ada yang ingin ditambahkan lagi? Ada yang atau ada yang ingin menambah? Saya, Pak. Ya, silakan. Kata kardio berasal dari kata kardiovaskuler yang dimana artinya semua yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Oke, ada lagi ingin ditambahkan? Ada lagi yang ingin menambahkan? Kalau jantung apa bahasa medisnya? Kardio, Pak. Kardio. Yang lain? Ya, jantung ya. Jangan jelaskan yang lain-lain. Kalau artinya kardio jantung ya udah jantung. Tuh. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita latihan yang kedua, vaskuler apa vaskuler? Yang bisa menjawab silahkan. Saya tidak sebut nama lagi. Vaskuler apa? Saya, Pak, pembuluh darah. Oke, pembuluh darah yang lain? Yang lain? Saya, Pak, pembuluh darah ada dua, pembuluh nadi, arteri, dan pembuluh balik vena. Tiga dong kalau gitu. Nadi, arteri, dan pembuluh darah balik vena. Apa vaskuler? Ada yang lain lagi enggak? Tadi dah betul ya, pembuluh darah. Jangan ragu-ragu ya, pembuluh darah. Oke. Pembuluh darah terdiri dari berapa jenis? Ya, vaskuler terdiri atas berapa jenis? Ya, satu apa? Vaskuler terdiri dari ataupun pembuluh darah terdiri dari apa saja? Arteri, Pak. Terus apa lagi? Kapiler, Pak. Oke, apa lagi? Arteriol, Pak. Arteriol. Dan vena. Kapiler Vena. dan Venula. Pak. Ya. Jadi ya pembuluh darah itu ada beberapa bagian ya. Di antaranya itu ada arteri,
kemudian ada pena dan ada kapiler. Oke, itu ya. Oke, kemudian ya, jadi kalau seperti ini kan mulai digampang istilah-istilah medisnya atau terminologi medisnya ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Miokard artinya apa? Silahkan. Miokard apa? Saya, Pak. Silahkan. Miokard adalah sela-sela otot yang terdapat di jantung dan membentuk lapisan tebal di antara lapisan epikardium luar dan lapisan epikardium dalam. Ada lagi nggak? Miokard apa? Dia ini terdiri dari dua kata, mio dan card. Mio itu apa? Card itu apa? Kemudian digabungkan. Ayo, silahkan. Otot jantung, Pak. Otot jantung, Pak. Apa? Otot jantung, Pak. Otot Jantung. ya. Oke, itu ya. Kalau saya minta simpel ya simpel, jangan jelaskan panjang lebar. Oke, kemudian ya. Edema. Apa artinya? Nah, kalau saya minta jelaskan arti ya jelaskan ya. Kalau saya minta artinya maka dijelaskan. Edema apa? Saya, Pak. Silahkan. Edema pembengkakan pada anggota tubuh yang terjadi karena penimbunan cairan dalam jaringan. Oke, ada lagi nggak lebih simpel lagi? Udah benar ya pada Saya, dasarnya. Silahkan. Coba simpel lagi coba. Edema adalah penumpukan cairan di dalam sel tubuh. Oke, ada lagi penumpukan cairan pada sel dalam tubuh. Ya. Penumpukan apa? Penumpukan cairan dalam sel tubuh. Ya. Jadi dalam sel. Oke. Kemudian, ya, apalagi terkait dengan jantung. Arteri aorta apa? Arteri aorta. Arteri aorta apa? Silahkan. Apakah arteri Pak. aorta? Silahkan. Itu arteri aorta adalah arteri terbesar yang berperan menerima darah syarat oksigen dari jantung. Ada yang lain? Silahkan ditambahkan. Arteri aorta apa? Silahkan. Saya. Ya, silahkan. Arteri aorta merupakan arteri terbesar dalam tubuh yang berperan menerima darah saraf oksigen dari jantung dan mengalirkannya ke seluruh tubuh melalui cabang-cabang arteri. Ada lagi enggak? Arteri aorta, arteri yang paling besar pada jantung. Ya, arteri yang paling besar di jantung. Fungsinya tadi sudah disampaikan. Ya. Kalau arteri ini maka dia akan mengedarkan atau mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Ya. Oke, ini ya terkait dengan ya istilah atau terminologi medis. Kita lanjut lagi. Ya, sekarang kita ke penyakitnya. Oke. Angina pectoris apa? Penyakit apa ya? Angina pectoris. Silahkan. Saya, Pak, kolernya.
Ya, silahkan. Jenis penyakit nyeri dada disebabkan berkurangnya aliran darah ke jantung. Ya, silahkan. Yang lain ada yang ingin ditambahkan? Angina pectoris apa? Ya, tadi kan sudah dijelaskan. Ayo, Saya Pak, ya silahkan ditambahkan. angina pectoris adalah nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Ayo, yang lain lagi boleh tambahkan. Ya Pak, Ya, angina pectoris terjadi karena adanya sumbatan pada pembuluh darah arteri koroner di jantung. terus yang lain silahkan tambahkan lagi. Angina pectoris, ya. Saya, Pak. Ya. Perasaan sesak di sekitar jantung atau nyeri yang mungkin menjalar ke lengan atau bahu kiri biasanya disebabkan oleh aktivitas. Oke. Ada lagi tambahan? Ya. Jadi angina pectoris itu adalah nyeri dada, ya, nyeri dada yang disebabkan oleh berkurangnya aliran darah, ya, ke jantung, ya, yang ditandai dengan nyeri dada dan biasanya sampai ke lengan bagian kiri, ya, menjalarnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi, ya. Kalau PJK apa? PJK atau penyakit jantung koroner. Yang lain, ya silahkan giliran jawabnya. Saya Pak, Ya, kerusakan atau penyakit pada pembuluh darah utama jantung. kerusakan atau Penyakit pada pembuluh darah utama jantung. yang lain. Saya Pak, Silahkan. menyempit membatasi aliran darah ke jantung, Pak. Ya, yang lain. Saya, Pak. Ya, Penyakit jantung koroner adalah kondisi pembuluh darah jantung arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. terus yang lain lagi, ya, silahkan. Jadi penyakit jantung koroner ini merupakan penyakit, ya, pembuluh darah utama pada jantung akibat kerusakan, ya, pada pembuluh darah, ya. Oke, kemudian ada istilah medisnya terkait dengan emboli. Apa itu emboli? Ayo, emboli apa? Saya Pak. Silahkan.
Ini siapa nih? Hakim atau Rizky Akbar? Silahkan, siapa yang duluan? Rizky, Pak. Hambatan pada aliran pembuluh darah dapat berupa gelembung udara atau darah yang menggumpal, Pak. Oke. Ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Saya, Pak. Oke, Cornelia duluan. Silahkan. Nanti Utari. Emboli adalah kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung gas tersangkut dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah, Pak. Oke, kemudian Utari apa? Emboli. Emboli adalah penyumbatan pada aliran pembuluh darah yang berupa gumpalan darah atau gelembung udara. Ada lagi yang ingin menambahkan lebih simpelnya apa? Nah, disimpelkan lagi. Supaya mudah dipahami. Saya, Pak. Ya. Emboli merupakan penyumbatan pada arteri akibat bekuan darah atau gelembung udara, embolus. Oke, ada lagi enggak? Penyumbatan di pembuluh darah, Pak. Penyumbatan di pembuluh darah kurang tepat. Ayo, tambah lagi. Ya, emboli, penyumbatan. Saya, Pak. Ya, silakan. Emboli adalah penyumbatan atau pemblokiran tiba-tiba pada arteri. Ada lagi enggak? Penyumbatan pada pembuluh darah akibat apa? Ayo. Saya, Pak. Ya. Akibat penyumbatan darah pada darah akibat peredaran darah yang tidak lancar. Ya, terus ada lagi? Emboli pada pembuluh darah itu adalah penyumbatan pada pembuluh darah akibat pembekuan darah. Pembekuan darah, Pak. Ya. Oke ya, kalau dia ada istilahnya juga emboli pada paru-paru. Ya, kalau dia emboli pada paru-paru itu penyumbatan saluran pernapasan akibat adanya gelembung-gelembung udara. Nah itu. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Karena masih ada waktu ya. Supaya kalian lebih mempersiapkan ya untuk UTS-nya nanti. Kalau UTS-nya seperti ini ya. Nanti setelah ini ya, saya kasih kuis ya melalui e-learning-nya Stikara nanti ya. Sekitar 10 soal kuis ya. Silahkan nanti dijawab ya. Hari ini juga selesaikan ya. Nanti setelah ini nanti saya input soalnya ya, nanti saya konfirmasi ke Sipen ya bahwa soal itu sudah Terakhir jam berapa ngerja, Pak? Ya. Terakhir jam berapa ngerja kuis, Pak? Hari ini sampai pokoknya sampai jam 12 malam. Ya. Baik, Pak. Terakhir hari ini sampai jam 12 malam. Nanti otomatis dia kalau sudah selesai, maka nilainya muncul. Ya. Kalau yang belum masuk, maka dia ya terbuka nanti bagi yang belum. Kalau yang sudah mau ulang lagi, mau yang kedua lagi nggak bisa. Oke ya, nanti kuisnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi terkait dengan ya kardiovaskular. Ya, pada umumnya banyak itu penyakit pada sistem kardiovaskular. Ya. Oke. Sebutkan ya. Sebutkan 3 lapisan jantung. Nah ini. Silahkan siapa yang menjawab? 1, 2, 3. Ya, silahkan. Pak. Saya, Pak. Tegar ini, ya, Tegar ya. Silahkan Tegar.
Yang pertama perikardium, kedua miokardium, ketiga endokardium. Oke, Cepat. pelan-pelan. Ya, Ya, Pak. Miokardi perikardium. perikardium, Kemudian yang lapisan kedua miokardium. miokardium, Dan yang ketiga endokardium. endokardium. Oke. Kemudian perikardium ini pada lapisan mana? Saya Pak. Terluar. Ya, keluar mana? Perikarium itu lapisan terluar. Terus, Miokarium lapisan tengah. terus Endokarium lapisan dalam. dalam. Oke, ada yang ingin ditambahkan lagi? Perikardium merupakan lapisan. Saya Pak. Saya Pak. Terus, ya silahkan. Perikardium merupakan selaput pembungkus jantung, Pak. Perikardium ini berlapis 2. Oke, kalau miokardium? Otot jantung. Kalau dia endokardium, lapisan? Selaput membatasi ruangan jantung. Jantung bagian dalam ya. Oke. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Masih ada waktu ini, masih 2 menit lagi. Kalau ingin bertanya juga silahkan ya. Oke, kemudian terkait dengan ya sianosis apa? Yang lain, bagi yang belum menjawab silahkan, kan banyak nih. Jangan itu aja yang jawab. Yang lain ayo biar ada suaranya. Ya. Yang lain, Asgar. Saya Pak. Siapa Inka ya? Inka apa? Ya Pak. Sianosis adalah warna kebiruan atau keabu-abuan dari kulit, kuku, bibir, atau yang di sekitar mata. Sekitar mata. Oke, yang lain ayo tambahkan. Kulit membiru disebabkan oleh penyakit yang dari luar penyakit, Pak. Disebabkan penyakit luar penyakit. Ayo yang lain silahkan. Yang lain silahkan, ayo. Ya Pak. Silahkan. Saya Pak. Ya. Sianosis adalah kondisi ketika jari tangan, kuku, dan bibir tampak berwarna kebiruan karena kurangnya oksigen dalam darah. Oke, yang lain ada? Menambahkan lagi? Ya. Pak, saya tambahkan, Pak. Boleh. Paparan suhu dingin yang membuat suhu tubuh menurun atau hipotermia. Ya. Jadi sianosis itu adalah warna kebiruan akibat kekurangan suplai oksigen. Ya, itu. Apakah dia terletak pada bagian telunjuk maupun pada bagian lingkaran mata atau pada bagian kulit yang lainnya, ya. Gitu. Oke, kemudian nekrosis. Apa arti nekrosis? Kematian sel, Pak. Kematian sel. Ayo yang lain.
Cedera yang mengakibatkan kematian dini sel-sel dan jaringan dari jaringan. Oke, yang lain? Ayo, apa? Nekrosis adalah kematian sel. dan jaringan. Ya. Kemudian ya, sudah jam 11 lewat ya. Nekrosis adalah kematian sel dan jaringan ya. Kemudian ada istilah medisnya terkait dengan kardiovaskuler ya. Misalnya pada penyakit jantung, miocard infarct, apa artinya? Miocard infarct. Saya, Pak. Ya, silakan. Suatu penyumbatan aliran darah ke otot jantung. Serangan jantung adalah keadaan darurat medis. Serangan jantung biasanya terjadi ketika gumpalan darah menghalangi aliran darah ke jantung. Tanpa darah, jaringan kehilangan oksigen dan mati. Oke, yang lain? Saya, Pak. Silakan. Kerusakan otot jantung pada bagian tertentu yang menetap akibat kurangnya pasokan darah yang kaya oksigen. Terus yang lain silakan. Otot-otot yang sudah mati tersebut tidak dapat berfungsi lagi, Pak. Ya. Miocard infarct. Mio, otot, card. Jantung, Kematian pada otot jantung. Oke, yang lain akibat apa? Miocard infarct adalah kematian akibat Saya, Pak. ya. Akibat jaringan otot jantung, penyumbatan atau penyempitan arteri koroner yang menyuplai area jantung. Ya, apa yang disuplainya? Kematian otot jantung akibat kerusakan dan kekurangan suplai. Suplai apa? Oksigen miocard infarct. Ya. Akibat kekurangan suplai oksigen serta darah ke otot jantung. Ya, itu ya. Oke, ini adalah beberapa macam atau jenis ya terkait dengan latihan istilah medis ataupun terminologi medis. Ya. Jadi ya saya harap nanti ya kalian menguasai terkait dengan patologi dan terminologi medis. Nah, kemudian setelah selesai pertemuan jangan lupa mengerjakan kuisnya. Nanti kalau sudah siap kuisnya dikerjakan nanti saya informasi ke Sipennya. Oke, untuk hari ini ya pada pertemuan hari ini ya saya rasa cukup sampai di sini ya dengan adanya penjelasan terkait dengan terminologi medis pada sistem kardiovaskuler serta adanya latihan tadi ya saya harap ya kalian dapat memahami ya serta menguasai terkait dengan ya materi yang sudah dipelajari ya dan jangan lupa materinya di ya download ya supaya nanti sebagai bahan kalian ya untuk mengerjakan soal pada UTS minggu depan ya jadi
minggu hari ini adalah terakhir perkuliahan, jatuh UTS, kemudian lanjut lagi perkuliahan sampai dengan UAS. Ya. Nanti setelah UTS ya itu nanti ada Pak Andi yang akan mengajar terkait dengan coding. Ya, nanti akan diajarkan oleh Pak Andi ya. Oke, ada pertanyaan sebelum materi ditutup? Ya, ada pertanyaan enggak? Pak, Ya, silakan. kan minggu depan kita UTS tuh ya Pak. Jadi sistem kita UTS gimana Pak? Kalau boleh Online. tahu. Online ya Pak. Ya, nanti sama dia menggunakan aplikasi Learnistikara. Nanti soalnya itu adalah online nanti ya seperti kuis ini, cuma dia adalah UTS nanti. Ya, sama bentuknya yang online seperti kuis ini ya, nanti kalian ganda ya. Nanti kalian kerjakan, setelah selesai kerjakan maka nilainya langsung muncul, nanti dikasih waktu ya itu ya. Maka kuis ini sebagai latihan untuk ya kalian menghadapi pada saat UTS nanti ya, sama seperti kuis-kuis ini ya. Ya Pak, makasih. Ada pertanyaan lagi enggak? Oke, kalau nggak ada ya, maka pertemuan kita ya pada pagi hari ini terkait dengan ya, terminologi medis ya pada sistem kardiovaskuler yang sudah kita pelajari secara bersama-sama, baik penjelasan dari saya ya, kemudian ada latihan ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua ya. Mudah-mudahan materi ini ya membawa berkah ya untuk kita semua ya. Jangan lupa materi yang sudah saya kasih, sudah saya upload, tolong di-download dan dipelajari ya. Nanti pada saat UTS maka soal-soalnya itu akan keluar berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari ya. Untuk soalnya nanti ya pilihan ganda ya. Nanti ada ceritanya ya, nanti dikaitkan dengan materi yang sudah kita pelajari ya. Nanti saya kasih kuis sebagai persiapan ya kalian untuk UTS nanti ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya, sekali lagi ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada ya, silahkan dari pada mata kuliah kodifikasi pada sistem muskuloskeletal, respirasi, dan kardiovaskuler dipelajari semuanya. Mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan 7 ya, dengan materi yang sudah saya kasih ya, dipelajari ya, mulai dari sekarang pelajarinya untuk persiapan UTS ya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, maka saya akhiri pada pertemuan pagi hari ini ya terkait dengan ya, konsep terminologi medis pada sistem kardiovaskuler. Ya, saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak.